Oke, hari ini aku agendanya habis treatment sama suami, kita ngelakuin perawatan supaya makin good looking. Oke, ini kan Kak kan udah agak lama ya vakum di dunia entertainment. Mungkin ungkapan perasaan kekangenan dunia entertainment gimana sih, Kak? Oke, jadi sebenarnya aku mau ngelurusin ya, aku tuh nggak bener-bener vakum dari dunia entertain. Karena aku sekarang lebih ke talent TVC, jadi alhamdulillah aku masih di dunia entertain tapi memang lebih banyak di iklan-iklan. Mungkin memang aku udah jarang banget kayak malahan bukan jarang ya, udah enggak sama sekali nyanyi, udah enggak sama sekali ngedance, tapi kalau untuk iklan aku masih dan alhamdulillahnya semua lancar. Tapi kangen nggak sih Kak untuk nyanyi dan ngedance gitu lagi? Atau divisinya ada yang dance gitu juga? Oke, jadi kan kalau TVC sendiri itu per project ya, cuma kalau untuk sekarang mungkin karena aku udah berkeluarga, terus juga udah punya anak kebetulan, aku lebih banyak ke ibu muda. Nah, kalau ditanya untuk kangen apa enggak sama nyanyi sama ngedance pasti ada kangennya. Cuma setidaknya kan aku suka ya olahraga di rumah, pakai lagu-lagu dance-dance. Nah, di situ sih aku jadi terobati. Dan kebetulan juga kemarin kan pas yang satu dekade ya? Iya kan? Satu dekadenya JKT48 kan alhamdulillah aku diundang karena semua udah baik-baik aja. Jadi ya udah aku bisa tampil bareng perform sama mereka itu satu kekangenan yang sudah terlepaskan lah. Terobati gitu. Iya, terobati. Tapi kalau ngelihat anak-anak JKT48 sekarang kayak gimana sih tanggapannya Mbak Glenn? Anak-anak JKT48 yang sekarang cantik-cantik banget, multi talenta, wah parah sih. Aku ngelihat the new face of JKT48 banget dan memang mereka kan konsepnya udah agak berubah ya menurut aku. Mereka juga namanya udah new era JKT48. Memang kiblatnya memang masih JKT48 Jepang banget. Tapi kiblatnya kalau sekarang aku ngelihatnya udah kayak girl band Korea gitu. Tapi kalau ngelihat sekarang kayak selalu inget masa lalu nggak sih? Aduh ini perjuangannya kayak dulu kayak gimana gitu. Aku malah masih ngerasanya aku kayak baru kemarin deh member JKT48. Serius. Kayak kan aku masuk di JKT48 itu tahun 2010 ya. Terus keluar di ya sekitar 2011 awal 2012 aku keluar. Jadi aku ngerasa kayak baru kemarin banget. Padahal udah 10 tahun yang 12 tahun yang lalu aku keluar dari situ. Cuma aku ngelihatnya sih pokoknya JKT48 sekarang lebih bagus lagi, lebih keren lagi dan aku pribadi yang mungkin orang notabene dulu tuh kenal aku, kacang lupa kulitnya nih Cleo keluar dari JKT48 malah dijelek-jelekin, tapi sekarang semua udah baik-baik aja. Hubungan aku sama JKT48 official juga udah baik, jadi udah nggak ada masalah apa-apa. Tapi komunikasi sama mantan member JKT seperti apa sih? Alhamdulillah sama ex-member semuanya kita baik. Aku follow-followan juga di Instagram karena memang semuanya kan sekarang apa-apa Instagram ya. Jadi baik-baik aja. Kadang juga pernah diajak ngumpul tapi kebetulan emang nggak bisa. Jadi ya udah. Apalagi kan banyak mantan member juga yang udah nikah gitu. Mungkin ada hal-hal yang untuk di-sharing gitu sesama member soal pernikahan atau apa gitu saat ini. Oke, jadi kan kalau untuk Gen 1 pribadi ya, karena aku JKT48 yang Gen 1 itu memang usianya mungkin sudah pas untuk menikah ya. Memang banyak yang udah menikah atau yang baru mau menikah. Nah, disitulah kita suka misalkan kayak ngobrol via DM gitu, via WhatsApp, kayak ngasih tips-tips gimana sih pernikahan itu kayak gitu. Atau enggak kayak sharing-sharing soal anak ya. Karena kan aku juga punya anak, kebetulan udah 3. Jadi suka sharing, anak kamu tuh suka kayak gini nggak sih? Kayak gini nggak sih? Ih, gimana ya caranya? Nah, sharing di situ aja sih. Ada agenda khusus untuk bertemu mereka ke depannya? Mungkin dalam waktu dekat ini insya Allah ada. Cuma terkadang kita tuh suka ada momen-momen yang misalkan ada salah satu ex-member menikah. Nah, jadinya ngumpruk di situ. Atau kayak kemarin ada salah satu ex-member yang habis rilis film ya, Nabila, jadi kita langsung diundang kan untuk gala premiernya. Nah, di situ kita jadi bisa bercengkrama lagi.
Apa sih Kak yang paling dikangenin gitu dari JKT? Atau kumpul-kumpulnya atau apanya gitu? Yang paling dikangenin pada saat perform sih. Sorak-sorainya para fans JKT48 itu luar biasa banget sih buat aku. Kayak merekanya kompak, otomatis kitanya jadi semangat dan kita otomatis kan bakalan kompak untuk ngedance-nya. Kalau aku pribadi seperti itu. Nah, terus yang kemarin tuh kan sempat, iya emang sempat ramai juga ya pas waktu ada drama sedikit gitu ya, ada masalah sedikit itu ketika terus akhirnya bisa guyup lagi itu kayak gimana sih Kak? Boleh ceritain nggak sih prosesnya itu? Maksudnya pas aku keluar ya? Iya, iya. Oh, ya kalau untuk masalah yang waktu dulu itu kan kalau aku ngerasanya ya itu masih di usia-usia belia ya. Jadi kayak masih rentan banget apa-apa sensitif semakin bertambahnya usia semakin ngerasa oh yang kemarin ya udahlah biarin aja kemarin. Terus juga toh juga dari pihak JKT48 officialnya sudah baik sama aku jadi pada saat ketemu kita langsung mencurahkan, kita ngobrol, aku pribadi ya, bukan kita, sorry. Aku pribadi langsung kayak minta maaf, say sorry ke mereka, dan mereka juga say sorry ke aku. Udah kita baik-baik aja. Sempat ada drama nangis-nangisan malahan aku. Iya serius, karena jadi untuk masalah aku yang waktu dulu keluar itu kan karena 1-2 orang ya. Nah, disitulah yang bermasalah sama aku bener-bener kita ngobrol gitu loh. Nah, disitulah waktu tangis-tangisan drama-dramanya. Tapi semua udah clear, udah baik-baik aja. Makanya aku sama JKT48 pun baik gitu. Jadi udah lega ya? Udah lega banget. Dan aku pribadi sebagai ex-member dari JKT48 nggak pernah ngerasa malu atau canggung untuk menggunakan Cleo ex JKT48 ya karena memang suka tidak suka mau tidak mau aku memang ex-member dari JKT48. Oke, ini kan kamu perannya sekarang udah pertama ya jadi ibu gitu kan ya. Gimana maksudnya keluh kesahnya kamu gitu boleh diceritain gak sih menjadi seorang ibu susahnya, senangnya gitu? Oke, kalau aku pribadi mungkin awal-awal itu kaget ya, karena kan yang tadinya ngerasa masih enggak deh, kayaknya aku masih belia deh, aku masih joget-joget nih, aku masih syuting kerja sendiri kemana-mana, kaget banget pas menikah terus alhamdulillah dikasih langsung anugerah sama Allah dapat anak, kaget banget, tapi aku jalanin semuanya sampai akhirnya udah punya 3 juga, dan aku berusaha untuk tetap maintain semuanya. Jadi kayak yang aku bilang, sebenarnya aku tuh lebih aktif sekarang kan di TVC iklan dan juga YouTube. Jadi aku lebih rajin ngevlog sama keluarga gitu loh. Karena aku juga ngerasa anak-anak itu kan masih kecil nih sampai nanti mereka dewasa, kalau mereka ngelihat vlog aku tuh ada kenang-kenangan, ada memori yang tersimpan. Jadi makanya aku benar-benar habisin waktu aku sama anak-anak, tapi aku juga tetap masih bisa kerja di dunia entertain. 3 ya sekarang anaknya? Iya, 3. Mau nambah lagi nggak? Jangan dulu ya. Udah dulu. Yang paling pusing apa ngurusin 3 orang anak itu? Aku lebih ke pendidikan sih, yang aku udah kebayang banget, wah ternyata pendidikan tuh mahal banget ya. Gitu loh, karena kan kita sebagai orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik ya, tapi nggak mau cuma jor-joran yang terbaik untuk 1 anak. Jadi 3-tiganya harus kita pikirin gimana bisa dapat yang sama rata. Nah itu terus tips and triknya untuk ibu-ibu muda gimana sih ngurus anak gitu? Oke. Tips and triknya yang pertama pastinya kita harus sehat dulu sama diri kita sendiri. Karena kalau kitanya sehat, kitanya bahagia, otomatis pada saat kita ngurusin anak itu semuanya bakalan lancar, nggak bakalan gampang stres. Terus juga harus ingat kalau yang namanya anak-anak itu kan usianya nggak akan pernah terulang ya, apalagi pas mereka masih kecil. Jadi dinikmatin aja semuanya. Tapi jangan pernah lupa juga sebagai seorang ibu kita harus tetap merawat diri. Karena kalau kitanya nyaman sama diri kita, ngerasa kalau kita oh ya aku baik kok, aku cantik kok. Jadi otomatis kan kita moodnya juga bagus gitu sih. Nah itu gimana caranya tetap cantik meski sibuk ngurusin anak itu gimana caranya? Kalau aku pribadi, aku selalu makan sehat. Walaupun ada kok cheating day ada tetap, minum manis ada, namanya manusia ya. Tapi aku berusaha banget untuk makan sehat, terus aku olahraga walaupun cuma 30 menit. Terus sama ya biasanya aku perawatan-perawatan sih. Oke.
Nih, dari seluruh bagian tubuh kamu mana yang buat kamu pede dan nggak pede? Oh, aduh aku malu lagi ngomongnya. Nggak tahu kalau aku pribadi, Pokoknya yang pede aja. aku nggak pede daerah bagian dada ya. Karena buat aku itu terlalu besar sebenarnya. Tapi mungkin buat sebagian orang itu adalah anugerah. Tapi kalau aku paling pede sama diri aku bagian sini sih, rahang. Karena kalau dari rahang itu kan bisa terlihat, apalagi aku ya yang masih di dunia entertain, kalau untuk syuting iklan tuh kelihatan banget kalau ininya agak berisi atau gemuk. Kadang mereka suka nolak gitu. Nah kan, kalau aku karena pede banget di rahang, jadi ya aku selalu maintain untuk kecantikan aku di bagian sini. Oh itu jadi kekuatan kamu gitu. Iya, kekuatan banget soalnya rahang. Kalau rahang bagus. Berarti emang penampilan, kecantikan itu penting banget ya buat kamu ya? Penting banget, nomor satu banget. Dan alhamdulillahnya emang iklannya aku tuh kebanyakan kan yang pan Asia ya, looknya pan Asia dan memang tayangnya juga all ASEAN rata-rata. Mereka tuh suka ngelihat daerah sini. Kenapa aku bisa tahu? Karena sebagian produser tuh suka ngomong. Dari sini tuh kelihatan rahangnya rahang orang Asia. Jadi mereka itu suka cari orang Indonesia tapi yang bisa mempresentasikan untuk luar negeri juga. Makanya kayak kemarin aku liburan ke KL, aku ngelihat salah satu iklan aku tayang di sana ya emang karena wajahnya tuh looknya masuk ke negara itu. Oke. Aku kalau misalkan mau